Di awal episode ini, kita langsung menuju Mak Lampir yang telah berhasil keluar dari wilayah Mataram. Manusia licik itu pun akhirnya membunuh dukun bongkok, sehingga kini ia pun menjadi seorang diri menelusuri hutan di wilayah perbatasan barat kota Mataram dengan keadaan yang tertatih-tatih akibat luka dalam yang dialaminya. Sementara itu, di tempat yang tidak jauh dari keberadaan Mak Lampir, tampak sekelompok pemburu yang dipimpin oleh satu orang Belanda dan seorang pria pribumi yang bernama Alang Kibar. Mereka pun seperti sedang terburu-buru karena ada hewan buruan yang berada tidak jauh dari tempat mereka. Alang Kibar, lepas! Cepat! Tuan, di sana. Anjing-anjing yang mereka lepas untuk memburu kijang tersebut pun justru malah berbelok arah ke arah Mak Lampir dan menggonggong di depannya. Hal itu jelas membuat nenek tua itu tampak kebingungan. Mungkin anjing-anjing itu mendeteksi adanya hawa siluman pada diri Mak Lampir. Sedangkan Tuan Adolf Peter yang melihat kejadian itu pun menjadi merasa heran karena baru kali ini ia melihat ada seorang nenek-nenek tua di tengah hutan sendirian. Alang Kibar pun berpendapat bahwa mungkin nenek itu sedang mencari kayu bakar. Kemudian mereka pun segera menghampiri Mak Lampir dan bertanya tentang siapa, apa dan bagaimana ia bisa berada di tempat tersebut. Saya bukan penjahat, Tuan. Saya dukun. Dukun? Ya, selama saya jadi dukun, tidak pernah terjadi apa-apa. Orang yang saya obati pasti akan sembuh. Tapi kali ini saya betul-betul sedang apes. Orang yang saya obati mati. Saudara-saudaranya marah, ingin membunuh saya. Lalu saya melarikan diri, tapi tersesat di hutan ini. Dasar manusia licik, Mak Lampir pun dengan lancar telah mengarang cerita yang membuat orang-orang itu merasa kasihan dan ujung-ujungnya nenek tua itu pun meminta pertolongan supaya mereka mau membantunya serta memberikan perlindungan pada dirinya. Setelah meminta pendapat pada Alang Kibar, Adolf Peter pun setuju dengan usul anak buahnya itu untuk membawa Mak Lampir ke kediamannya. Sebab Mak Lampir yang mengaku seorang dukun itu akan berguna bagi mereka. Seorang dukun bisa memberikan pertolongan pertama sebelum Tuan pergi ke dokter. Saya bisa kerja apa saja, Tuan. Membersihkan rumah, memasak, menjahit juga bisa, Tuan. Baiklah, nenek boleh ikut saya. Wah, terima kasih, Tuan. Ya, akal licik Mak Lampir kali ini pun berhasil, sehingga Adolf Peter pun setuju untuk menolong dan membawanya ke tempat aman. Adolf Peter pun kemudian mengajak para anak buahnya untuk melanjutkan perburuan. Namun Mak Lampir mencegahnya karena ia merasa bahwa Adolf Peter tidak akan mendapatkan hewan buruan di hari itu. Akan tetapi, orang Belanda itu tidak percaya dan tetap melanjutkan perburuannya karena ia merasa bahwa dirinya adalah penembak jitu. Singkat cerita, ternyata perkataan Mak Lampir pun benar, sebab di hari itu Tuan Adolf Peter benar-benar tidak mendapatkan satupun hewan buruan. Namun orang Belanda itu merasa mungkin karena ia tidak enak badan, sehingga tembakannya selalu meleset. Sedang apa dia? Dia sedang bersemedi, mengobati dirinya. Biarkan saja, Tuan. Dia sendiri dukun. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Orang Belanda itu harus aku bantu. Suatu ketika, dia bisa aku peralat untuk memusnahkan musuh-musuhku. Malam itu, ketika para pemburu itu sedang menyalakan api unggun, tiba-tiba api unggun itu pun terbang melayang dan berpindah tempat. Hal itu jelas membuat gaduh, karena pastinya mereka merasa ketakutan melihat kejadian aneh tersebut. Alang Kibar dan Adolf Peter yang terbangun pun langsung keluar dari tenda masing-masing dan menanyakan apa yang telah terjadi. Adolf Peter yang mendapat laporan aneh itu pun merasa tak percaya jika api unggun itu bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Ia pun merasa bahwa semua itu hanyalah tahayul.
Namun orang-orangnya yang melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri pun tetap mengatakan bahwa api unggun itu pindah dengan sendirinya, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Di tengah situasi kacau tersebut, Mak Lampir pun muncul untuk menjadi pahlawan dan menarik simpati mereka. Tidak kacau, Tuan. Omongan mereka ini benar. Hutan ini memang ada penunggunya. Akan saya buktikan. Hei, penunggu hutan ini. Aku perintahkan. Jangan mengganggu kami. Pindahkan api unggun ini. Bagaimana, Tuan? Iya. Keesokan paginya, Adolf Peter dan Alan Kibar serta para anak buahnya pun telah bersiap untuk berburu. Namun ketika mereka akan berangkat, lagi-lagi Mak Lampir pun mencegahnya karena ia merasa bahwa di hari itu bukanlah hari keberuntungan bagi mereka. Dan jika mereka tetap pergi berburu, maka Adolf Peter akan celaka. Namun lagi-lagi Adolf Peter tidak percaya dengan kata-kata Mak Lampir yang dianggapnya tahayul itu. Akhirnya, ia dan para anak buahnya pun tetap pergi berburu. Ketika telah berburu, hal apes pun menimpa Adolf Peter karena di tengah perjalanan kakinya pun digigit oleh ular berbisa yang kemungkinan besar adalah ular suruhan Mak Lampir. Di tengah kekalutan dan kebingungan mereka, tiba-tiba muncullah Mak Lampir sebagai pahlawan yang menyelamatkan orang Belanda itu. Hal itu jelas untuk menarik simpati Adolf Peter supaya percaya dan mau menuruti setiap kata-kata dan perintahnya. Kau telah menggigit sahabatku. Kau harus bisa menyembuhkan. Keluarkan bisamu. Pergi. Terima kasih, Mak Lampir, telah menyelamatkan nyawa saya. Kini kita menuju Alang Kibar yang pada saat itu sedang berada di tengah hutan sendirian. Tiba-tiba ia pun bertemu dengan seorang gadis cantik yang hendak dimangsa oleh seekor harimau besar. Ia pun dengan cekatan menyelamatkan gadis itu dari terjangan harimau tersebut. Selanjutnya, Alan Kibar pun mengajak gadis yang bernama Darasuta itu untuk menuju perkemahannya. Dan setelah sampai, ia pun memperkenalkan Darasuta kepada Adolf Peter, majikannya. Maaf Tuan, saya agak lama sebab saya harus menolong gadis ini dulu dari ancaman harimau. Ini Tuan Adolf Peter, majikan saya. Kamu cantik sekali. Tuan, saya mau minta izin dulu Tuan. Saya mau mengantar gadis ini pulang. Tidak jauh Tuan, di Dusun Abang. Nanti malam saya sudah pulang. Permisi Tuan. Setelah kepergian Alang Kibar, Mak Lampir pun keluar dari tendanya untuk menghampiri Adolf Peter yang sepertinya sangat menyukai Darasuta itu. Ia pun kemudian mengatakan bahwa Adolf Peter cocok dengan wanita yang bersama Alan Kibar barusan. Sehingga hal itu jelas membuat orang Belanda itu menjadi sangat senang karena mendapat dukungan. Sementara itu, di tengah perjalanan mengantarkan Darasuta, Alan Kibar pun mengatakan bahwa ia menyukai wanita itu dan ingin menikahinya sesegera mungkin. Darasuta pun sepertinya mengalami hal yang sama. Ia juga menyukai Alan Kibar yang baru saja menyelamatkan nyawanya dari ancaman harimau hutan. Singkat cerita, mereka berdua pun kemudian menikah dan tak lupa Adolf Peter pun datang ke pernikahan mereka. Terima kasih. Selamat, Alang. Terima kasih. Kurang ajar. Aku tidak bisa terima. Tidak. Adat orang Belanda memang seperti itu. Kamu yang dicium merasa senang, bukan?
Dia itu majikanku. Dia lebih gagah, dia lebih tampan, dan dia lebih kaya, bukan? Kakang, Alang Kibar benar-benar sangat marah karena dibakar oleh cemburu. Ia benar-benar tidak terima dengan perlakuan Adolf Peter kepada Darasuta yang telah syah menjadi istrinya. Ia pun mewanti-wanti istrinya untuk tidak menemui majikannya itu jika sampai datang ke rumahnya di lain waktu. Kini kita menuju kediaman Adolf Peter, di mana pada saat itu Mak Lampir sedang meracik ramuan-ramuan untuk memulihkan kekuatannya. Tak lama kemudian, datanglah Alang Kibar yang sengaja ingin menemui Mak Lampir guna berbicara empat mata. Ia pun mencurhatkan unek-unek dan kekesalannya kepada Adolf Peter yang menyukai istrinya itu, dengan harapan Mak Lampir mau memberitahu orang Belanda itu untuk merubah sikapnya. Tuan Adolf Peter itu lain, Mak. Dia kurang ajar. Dia cium istri saya. Sebagai orang berpangkat, dia harusnya mengerti adat istiadat bangsa kita. Lagi pula terhadap perempuan lain dia tidak begitu. Berarti dia sengaja ingin menunjukkan pada istri saya bahwa dia menyukai istri saya. Anak muda, darahmu itu gampang mendidih. Tolong Mak nasihati dia. Walaupun dia majikan saya, dia harus bisa menjaga perasaan saya. Lebih baik kau sendiri bicara baik-baik. Karena walaupun Tuan Adolf Peter itu majikanmu, hubungan kalian sangat akrab, seperti sahabat. Di sisi lain, ternyata Tuan Adolf Peter yang sedang tidak berada di rumah pun pada saat itu sedang menuju rumah Alang Kibar, di mana di saat itu jelas yang berada di sana hanyalah Darasuta, istri Alang Kibar. Darasuta yang hendak lari ke dalam rumah karena teringat pesan suaminya pun dicegah oleh orang Belanda itu. Ia pun kemudian menanyakan keberadaan Alang Kibar. Aku pikir dia sakit. Sebab sudah 10 hari dia tidak masuk kerja. Katakan saja, nanti sore atau besok pagi, saya tunggu. baik Tuan. Tiba-tiba muncullah Alang Kibar dari arah yang lain sehingga mereka tidak mengetahui kedatangannya. Pemuda itu pun mengintai dari jauh gerak-gerik majikan dan juga istrinya. Ia pun tampak sangat marah, apalagi ketika berpamitan Tuan Adolf Peter kembali mencium tangan istrinya untuk yang kedua kalinya. Setelah Belanda itu bergerak menjauh, Alang Kibar pun keluar dari persembunyiannya. Jangan berkata seperti itu. Aku sedang menampi beras. Tiba-tiba dia muncul di halaman. Kau pembohong, kau sendiri yang ingin bertemu dengan dia kan? Aku lihat tadi kamu dikasih uang. Untuk apa dia ngasih uang ke kamu kalau tidak ada tujuan? Karena dia ingin memikat kamu. Uang ini bukan untuk saya, tapi untuk Kakang. Gaji Kakang bulan ini. Kakang belum mengerti. Tuan Adolf Peter datang kemari bukan untuk menemui saya, tapi mencari Kakang. Walaupun Darasuta telah menjelaskan maksud sebenarnya kedatangan Adolf Peter, namun sepertinya Alang Kibar tetap tidak terima dan ia justru menuduh istrinya yang juga ingin bertemu dengan majikannya itu. Sebab ia merasa bahwa jika hanya ingin mengantarkan gaji, seharusnya Adolf Peter bisa menyuruh salah satu dari sekian banyak anak buahnya untuk menuju kediamannya. Dari raut mukanya, Darasuta pun terlihat sangat kecewa dengan suaminya yang tidak mau mempercayai atas penjelasan yang telah diungkapkannya secara jujur tersebut. Kenapa Kakang tidak percaya pada saya? Darasuta memang cantik. Banyak laki-laki yang tergila-gila padanya. Nampaknya Tuan juga begitu. Nih, kamu itu berkata apa, Mak? Saya dukun sakti, Tuan. Saya tahu apa saja. Ya, kini Mak Lampir mulai melancarkan muslihatnya dengan mendukung Tuan Adolf Peter supaya melanjutkan dan mewujudkan impiannya untuk menjadi suami dari Darasuta. Padahal sebenarnya Adolf Peter sangat menghargai Alang Kibar dan ia merasa tidak mungkin memiliki Darasuta yang telah menjadi istri dari pegawai setianya itu. Walaupun ia sendiri sebenarnya begitu kagum dengan kecantikannya. Keesokan harinya, Mak Lampir pun menuju rumah Alang Kibar dan langsung menemui Darasuta untuk berbicara empat mata, karena kebetulan Darasuta juga ingin bertemu dengan Mak Lampir. Tak lama kemudian, datanglah Alang Kibar dengan menunggang kudanya.
Ia pun kemudian mencari-cari istrinya, namun ternyata ia tidak menemukannya. Di sini, Alang Kibar yang gampang emosian itu pun kembali salah paham dan menuduh Tuan Peter telah menyuruh Mak Lampir untuk menculik istrinya. Jangan-jangan Belanda itu datang ke sini untuk membawa istriku. Tadi ada orang Belanda datang ke sini. Tidak ada, Den. Tapi kalau mak tua yang bekerja di rumah Tuan Adolf Peter ada, Den. Beliau yang membawa Nyai pergi. Sudah, kamu kembali kerja. Iya, Den. Pasti dia disuruh Tuan Adolf Peter menjemput istriku. Aku bunuh Belanda itu. Dengan gelap mata dan dendam yang berapi-api, Alang Kibar pun kemudian segera memacu kudanya menuju kediaman Adolf Peter. Tak lama kemudian, ia pun telah sampai dan langsung menanyakan keberadaan istrinya kepada majikannya itu. Mendengar pertanyaan tersebut, jelas Adolf Peter menjadi bingung karena pada saat itu ia memang sedang tidak bersama dengan Darasuta. Bagaimana bisa Alang Kibar menanyakan kepadanya? Bahkan kemudian Alang Kibar pun menuduhnya telah menyembunyikan istrinya karena ia menginginkannya. Tuduhan tidak berdasar itu pun benar-benar membuat Adolf Peter marah besar. Apalagi kemudian Alang Kibar langsung menodongkan senapan ke kepalanya, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Ternyata Tuan Belanda itu juga pandai ilmu bela diri, walaupun gerakannya berbeda dengan gerakan ilmu silat Alang Kibar. Pada jurus-jurus awal, Adolf Peter pun sempat terkena pukulan dan tendangan Alang Kibar. Namun, ia pun mampu membalasnya. Itu pun karena ia hanya ingin membela diri dari serangan-serangan mematikan Alang Kibar yang memang menginginkan kematiannya. Suara apa itu, Ma? Suara bedil. Coba kau lihat. Iya. Ya, ternyata dalam perebutan senjata itu, Alang Kibar pun kalah dan tertembak. Walaupun sebenarnya Adolf Peter sama sekali tidak ingin membunuh pegawai kesayangannya itu. Hal itu terjadi karena terpaksa, dan jika tidak, maka justru dirinya sendirilah yang akan dibunuh oleh Alang Kibar. Darasuta yang melihat suaminya telah tewas pun tidak terima, dan ia pun tampak sangat kecewa dengan orang Belanda itu. Walaupun sebenarnya Adolf Peter telah menjelaskan bahwa dirinya hanyalah membela diri. Darasuta yang pingsan pun kemudian segera dibawa kembali ke kediamannya. Sedangkan Adolf Peter pun kemudian mendapat dukungan dari Mak Lampir karena sebenarnya Alang Kibarlah yang ingin membunuhnya, sehingga ia tidak perlu risau dan merasa bersalah yang berlebihan. Tapi saya telah membuat orang lain menderita. Darasuta amat berduka, dan hidupnya jadi susah. Karena kehilangan suami tempat dia menggantungkan hidupnya. Penderitaan Darasuta akan hilang kalau Tuan mengawini Darasuta. Bukankah Tuan menyukai Darasuta? Ya, kini Muslihat Mak Lampir pun kembali berjalan dengan mulus sesuai dengan rencananya. Ia pun berjanji kepada Adolf Peter akan membuat Darasuta jatuh hati kepadanya dengan sukarela. Selanjutnya, orang Belanda itu pun pergi ke rumah Darasuta dan langsung menyatakan keinginannya itu. Namun Darasuta pun jelas marah dan tidak terima karena suaminya baru saja meninggal. Tanah kuburan suami saya masih merah. Tuan seenaknya melamar saya. Darasuta, ikuti perintahku. Katakan, suami saya sekarang Adolf Peter. Suami saya. Dengan kekuatan sihirnya, Mak Lampir pun benar-benar membuat Darasuta hanya bisa menuruti kemauannya. Bahkan di hari itu juga, pernikahan keduanya pun dilangsungkan.
Beberapa hari kemudian, ketika Adolf Peter sedang berburu, mendadak saja ada seseorang yang menyerangnya secara tiba-tiba. Tampaknya orang itu memiliki dendam kusumat kepadanya. Kau punya hutang nyawa. Karena kau yang membunuh kakakku Alang Kibar. Siapa kau? Alang Seta, adik kandung Alang Kibar. Walaupun telah terkena tembakan, namun Adolf Peter ternyata belum mati. Ia pun kini berada di rumahnya bersama dengan Mak Lampir yang pada saat itu berusaha untuk mengobati lukanya. Mak Lampir pun berjanji kepada orang Belanda itu jika ia akan balas dendam kepada Alang Seta yang telah membuatnya terluka dan hampir mati seperti itu. Singkat cerita, Tuan Adolf Peter pun akhirnya sembuh dari luka bekas tembakan. Dan di malam itu, di kamar penantinya, dengan memakai baju kebesarannya, Adolf Peter dan Darasuta pun diberi ramuan oleh Mak Lampir untuk bercocok tanam. Namun ternyata ramuan itu adalah racun yang membunuh mereka berdua hingga tewas seketika. Cita-citamu sudah tercapai, Adolf Peter. Dengan cara ini, kau sudah menjadi pengantin abadi. Begitulah muslihat setan berbalut manusia seperti Mak Lampir. Semua kebaikan dan pertolongan yang diberikan sebelumnya ternyata hanyalah tipu muslihat saja yang ujung-ujungnya akan membuat manusia akan menjadi hina di akhir hayatnya. Maka dari itu, berhati-hatilah karena jin, setan dan iblis selalu mengintai di belakang Anda. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.